8 jimat sakti milik Presiden Indonesia yang melegenda, memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi tanpa tanding. Inilah 8 jimat sakti milik Presiden Indonesia yang melegenda. Benda-benda kesayangan para tokoh besar Indonesia ini konon menyimpan aura mistis, keramat, kesaktian, bertuah, dan hal-hal gaib. Meskipun banyak orang yang beranggapan kalau benda yang dianggap jimat sakti tersebut tak lebih hanya sekedar benda kesayangan sang pemiliknya saja. 1. Peci hitam Bung Karno. Sebagai orang Indonesia, tentunya sudah sangat mengenal sosok Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang memiliki nama sapaan Bung Karno ini ternyata diketahui memiliki beberapa benda kesayangan atau jimat yang tak pernah absen dari keberadaannya. Benda pertama yang dianggap sebagai jimat Bung Karno adalah peci. Sudah tidak asing lagi jika kita mengingat sosok Bung Karno yang selalu mengenakan pecinya. Bahkan, peci sudah menjadi sebuah trademark tersendiri untuk Bung Karno. Selain menjadi salah satu benda kesayangan Bung Karno, konon peci yang selalu dikenakan Bung Karno sangat sakral. Kesakralannya pun dianggap sebagai jimat pembawa kebaikan. Namun, kesakralan ini juga dibantah oleh beberapa pihak. Yang ada hanyalah sebuah peci hitam kesayangan Bung Karno yang memiliki kisah unik di baliknya. Awal cerita, Bung Karno melakukan perjalanan dinas ke Mesir dan disambut dengan sorakan Ahmad Soekarno. Beliau pun terheran dengan tambahan nama Ahmad di depan namanya. Lalu, salah satu tokoh NU di eranya yang bernama Kiai Wahab memberikan komentar tentang hal ini. Beliau berpendapat bahwa peci Bung Karno telah mendapatkan berkah yang melimpah, sehingga saat berkunjung ke sana, Bung Karno mendapatkan nama Ahmad yang sangat indah terdengar di telinga. 2. WC kuning Presiden Soekarno. Tak banyak orang-orang yang mengetahui tentang benda sakti WC kuning milik Presiden Soekarno. Benda ini bentuknya sangat kecil sekali, sebesar lidi, dan mirip seperti buntut tawon. Konon, kemanapun Presiden Soekarno pergi, ia selalu membawa benda ini di balik bajunya. Tak main-main. Kesaktian WC kuning dapat disamakan dengan aji lembu sekilan yang pernah dimiliki oleh Adipati Menak Jinggo ketika ia melawan pasukan Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito. Siapapun pemegang benda pusaka WC kuning, sang empunya akan terhindar dari segala mara bahaya dan kejahatan musuh yang mengintainya, baik kasat mata maupun secara goib. Lolosnya berbagai aksi pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dari serangan bom, pelemparan granat di Cikini, dan di Cimanggis, sekelompok anggota DITII di Jembatan Raja Mandala, penembakan mortir Kahar Muzakar, sampai penampakan saat salat Idul Adha, semakin membuktikan kalau kesaktian WC kuning itu bukan cerita isapan jempol. 3. Tongkat komando Bung Karno. Tak hanya sampai di situ. Ternyata ada benda lain dari Bung Karno yang dianggap memiliki nilai mistis. Kamu pasti kenal dong benda lain yang sering dibawa oleh Bung Karno. Ya, tongkat selalu ada bersama Bung Karno, yang memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 cm. Menurut desas-desus yang beredar, tongkat komando Bung Karno ini memiliki kekuatan sejenis magis. Tongkat komando ini seakan tidak pernah lepas dari cengkeraman beliau. Pertama, selalu digunakan saat kunjungan antar negara.
Kedua, digunakan untuk berhadapan dengan para pemimpin atau para jenderalnya dan selalu dipakai saat berpidato. Itulah sebabnya Bung Karno menjadi proklamator ulung. Diceritakan bahwa di dalam tongkat komando Bung Karno ada sebilah keris yang tertanam di dalamnya. Ya, hanya sebuah lempengan besi kerisnya saja. Kayu yang dipakai untuk pembuatan tongkat komando bukanlah sembarang kayu, tapi kayu yang diambil langsung dari kayu Pucang Kala yang hanya didapatkan di pegunungan Kala, Ponorogo, di wilayah utara Pacitan. Jenis kayu ini memang sudah lama khasiatnya sebagai benda-benda kanuragan. Jika ditaruh di atas air, maka bayangan kayu akan tampak seperti seekor ular yang sedang berenang. 4. Tongkat monyet bertuah. Benda pusaka peninggalan Soekarno yang terakhir adalah tongkat monyet. Pusaka andalan ini diperoleh Bung Karno semasa ia menjalani pengasingan paksa Belanda dulu di ND, Flores. Bung Karno di tempat pengasingan selalu menghabiskan waktu untuk bertapa semedi di Kawah Tiwi Atapolo dan Timunua Muri Kofai. Tongkat yang biasa digunakan untuk jalan-jalan di kota Ende tersebut memiliki pahatan berbentuk monyet pada bagian kepala tongkat. Bila bertemu dengan penjajah Belanda, Soekarno biasanya memakai tongkat monyet untuk mengarahkan kepala tongkat ke arah muka mereka yang konon bisa menundukkan kerasnya hati para kompeni Belanda. 5. Keris bertuah Soeharto. Selain Presiden pertama Indonesia, ternyata Soeharto juga dipercaya memiliki beberapa jimat sakti mandraguna. Soeharto atau akrab dengan Pak Harto diyakini memiliki keris bertuah. Terlepas dari desas-desus yang entah benar atau tidak pada dasarnya, Pak Harto memang gemar mengumpulkan beberapa keris sebagai koleksinya. Ditambah lagi, ternyata keris memiliki filosofi yang cukup mengagumkan. Keris bermakna sebagai simbol pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan. 6. Batu merah delima Soeharto. Selain itu, ternyata Pak Harto juga memiliki jimat lain yang dipercaya mengandung pengasihan dan karisma. Batu akik Soeharto yang memiliki warna cantik, merah darah, yang katanya ini adalah merah delima, dan dianggap memiliki kekuatan mistis dahsyat tanpa tanding. Nyatanya, memang batu merah delima ini menjadi benda kesayangan Pak Harto yang selalu dikenakan kemana-mana. Konon, selain sakti, batu merah delima ini juga memiliki makna sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. 7. Tusuk konde Ibu Tien Soeharto. Tak hanya Pak Harto, ternyata istrinya, yaitu Ibu Tien, juga memiliki benda kesayangan yang dianggap sebagai jimat berkekuatan mistis. Ibu Tien selalu mengenakan sebuah tusuk konde yang sering dikatakan mirip seperti sebuah tusuk konde wanita. Dan keratin Jawa, beberapa orang mempercayai bahwa tusuk konde dengan aksen Jawa milik Ibu Tien ini memiliki sisi magis sebagai kunci kemakmuran Indonesia. Hal ini pun terbukti di era kepemimpinan Pak Harto yang terbilang makmur, sentosa dan melimpah ruah. 8. Keris sakti penghilang tubuh milik Jenderal Sudirman. Sosok Panglima Jenderal Besar Sudirman memang bukan salah satu presiden negeri kita, tapi berkat jasa-jasa beliau, kita dapat menikmati kemerdekaan tanah air kita. Ada rumor yang beredar tentang jimat sakti beliau semasih hidup.
Pada masa itu, ketika Jenderal Sudirman sedang bersembunyi di desa Bajulan yang berada di Nganjuk, Jawa Timur dari kejaran pasukan Belanda, Jenderal Sudirman bersembunyi di sebuah rumah milik penduduk bernama Kedah. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang mulai mendekat di dekat desa itu. Segera Jenderal Sudirman mengeluarkan keris dari balik bajunya dan mulai membaca doa-doa. Aneh bin ajaib, keris sakti itu berdiri tegak tanpa ada yang memegangi. Ketika pesawat berada persis di atas atap rumah, dia baru terjatuh saat pesawat mulai menjauh dan tak terdengar lagi suaranya. Konon, keris itu mempunyai kesaktian untuk melindungi empunya pemilik. Dia membuat seisi rumah menghilang sementara dari penglihatan para kompeni Belanda.